Halo guys, kembali lagi dengan saya, kembali di Mata Asa. Nah, saya berada di wilayah Karangjati, Luwono, Purworejo. Nah, uniknya di sini ada seorang ibu rumah tangga sebagai pengelolaan peternakan ayam bertelur. Nah, dengan jumlah 500 ekor. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari beliau? Ikutin saya terus ya, tetap di Mata Asa. Karena dek memang kagetan sih ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu siapa? Dian. Ibu Dian. Iya. Oke. Ini usahanya BUMDes ya, Bu? Iya. Apa sih Bu, artinya BUMDes itu? BUMDes itu badan usaha milik desa. Nggih. Awal mulanya gimana nih, kok bisa terjun BUMDesnya ke peternakan ayam petelur? Ini mungkin awalnya karena dulu kita di tahun sebelumnya itu kita kan untuk ketahanan pangan itu dari desa kita ininya kan bebek ya Mas, memelihara bebek. Terus akhirnya kita mencoba untuk ke ayam petelur itu karena mungkin dilihat kok prospeknya bagus gitu untuk ayam petelur. Karena ini kan kalau kayak telur itu kan banyak yang konsumsi gitu. Jadi kedepannya kayaknya lebih menjanjikan lah gitu. Jadi kita Dari beberapa desa banyak yang milih ini ya Bu ya? Iya betul. Betul, iya. Di tahun ini untuk Ketapang banyak yang untuk peternakan ayam petelur memang. Lebih mudah untuk prospek untuk ke depan produksi. Iya betul. Betul nggih. Sebelumnya visi misinya apa Bu, kalau boleh tahu ini Bu, untuk peternakan ayam petelur? Apa ya? Ya mungkin kalau yang pertama kita pingin apa ya? Supaya kayak sekitar ya mungkin membuka peluang untuk lapangan kerja ya mungkin. Terus kayak ini apa ya? Misinya juga untuk sekitar juga mungkin kalau kita ini ayam petelur kan harga telur juga lebih terjangkau ya buat nggih masyarakat ya nggih. Seperti itu. Mungkin habis. Betul untuk ketahanan pangannya kan. Kalau ini Bu, udah ada tempat jualnya belum Bu untuk peternakan ayam Bu? Kita alhamdulillah kan sudah bekerja sama dengan kayak juga peternak lain juga gitu ya yang lebih senior. Jadi kita nanti kalau untuk pakan, kalau untuk menjual telur itu kita sudah ada sama beliau sudah kerjasama gitu. Jadi kita nggak ini mungkin kalau sekitar kalau misalkan kita bisa menjual di sekitar kita jual dulu di sekitar. Kalau telurnya kok masih banyak atau ini ada yang kita sudah kerjasama jadi mau menampung gitu. Nggih. Sebelumnya ini berapa orang Bu yang untuk mengelola peternakan ayam petelur BUMDes Bu? Ini di BUMDes kita untuk ayam petelur untuk yang di ini ngelola ini cuma 1 orang sebenarnya. Tapi kalau karena kita masih awal ya, jadinya kita terjun untuk yang pengurus-pengurus BUMDes ini. Jadi ada 3 orang, jadi ada sekitar 4 orang. Oke. Gitu. Jumlahnya berapa Bu ini peternakan ayam? Ini awal ini 504 ekor. Nggih. Menurut Ibu ini menguntungkan nggak sih bagi masyarakat peternakan ayam petelur ini untuk kedepannya? Ya itu tadi yang seperti saya bilang kalau untuk ini mungkin harga telur kalau di luar di pasaran mungkin lebih agak tinggi sedikit. Jadi kalau langsung di petaninya atau peternaknya kan harganya lebih ini ya. Terus ketersediaannya kan jadi lebih gampang dicari gitu loh Mas. Kalau mungkin di sana mungkin pas hari-hari besar kan kadang susah ya. Telur itu susahnya banyak yang nyari, kalau kita ada di sekitar ini masyarakat mungkin butuh kan bisa ke sini gitu untuk beli telurnya ya. Karena kalau ini kan bisa setiap hari sih untuk banyakan kan mesti pakainya ayam ini telur ayam petelur ini kan kalau Usianya berapa Ibu? kalau sekarang ini masih usia sekitar 14 minggu. Iya. Kalau pas datang itu kan 13 minggu, ini kita kan sudah hampir seminggu ya. Jadi usia produktif ya, betul. kalau usia produktif itu nanti di umur 20 minggu.
Jadi kita memang belinya nggak langsung yang bertelur untuk adaptasi dulu gitu. Karena kalau bertelur nanti kalau udah siap telur kita beli langsung siap telur itu malah nanti bisa gagal di ininya ya Mas. Jadi dia kan harus adaptasi pindah tempat soalnya kan. Nggih, pindah Nanti tempat. mengurangi stres juga. Nah, betul. Nggih. Dengan cuaca juga harus adaptasi. Nggih, gitu. Kalau untuk pakannya Ya. apa Bu? Kalau boleh tahu ini Bu. Pakannya ini kita racikan, jadi nggak bukan pabrikan tapi racik sendiri. Tadi kerjasama dengan peternak itu ya, yang pengadaan pakan sama puletnya kita beli juga di peternak juga ya kayak dari PT sih sebenarnya, cuman dia kan yang sudah lebih senior jadi lebih tahu mana yang kita harus takutnya kan kalau kita masih awal ya, kalau kita sendiri kan nggak tahu, langsung beli sendiri gitu, jadi sudah ada sih penyedia. Itu racian gitu Mas, jadi nggak dari pur tapi ada dedek, terus konsentrat sama jagung. Itu, iya. Jadi ini kan nggak begitu bau tuh Iya. ininya. Nggih, kalau yang pur itu cenderung lebih bau. Oh. Nggih, kalau ini enggak. Insya Allah. Tadi dengan cara Ya, jagung. itu makanan racian itu sendiri, nggih. Nggih. Itu. Kalau fasilitasnya apa sih Bu untuk memulai usaha peternakan bagi orang lain mungkin di bumdes lainnya pengen juga peternak ayam? Yang kalau ini ya peternakan telur ini satu ya mungkin kandangnya ya. Ini terus nanti kalau yang nggak boleh ini lagi mungkin ketersediaan air. Itu kan utama. Jadi ini nggak boleh telat air seperti itu. Terus fasilitasnya mungkin pencahayaan juga nggak boleh ini, dia kan harus 18 jam untuk pencahayaan itu. Terus untuk dari mungkin asap-asap juga nggak boleh ini ya. Misal kita di sebelahnya itu ada yang bakar asap kayak bakar plastik sampah gitu nggak boleh. Tapi kalau yang daun-daun gini nggak apa-apa. Cuman kalau sampah ya itu sih paling air, terus kandang, yang pencahayaan. Kalau tempatnya Tempat. agak sunyi ya Bu ya? Kalau Tempatnya iya, memang karena kalau ini kan nggak bisa terus ada suara yang terlalu bising, terlalu ini nggak bisa, dia stres. Iya, nggih, mempengaruhi juga nggih, tingkat kesetresan dari ayamnya, gitu. Kalau musim hujan ini mempengaruhi sih Bu untuk peternakan ayam? Biasanya kalau musim hujan mungkin itu ya, dari kelembaban udaranya ya. Kalau dingin kan dia sebenarnya bisa dingin antara 17 sampai 24. Itu kalau ini mungkin cahaya mataharinya kan kalau itu redup terus. Nah, mungkin dibantu dengan lampu gitu, nggih. Kalau musim ini, kalau panas banget malah dia yang kurang bagus sebenarnya malahan. Jadi harus sedang ya Bu antara kelembapan dingin sama kelembapan panas. Iya, harus ya itu tadi antara 17 sampai 24 derajat Celcius gitu kalau untuk ininya Kalau menjaga. untuk mengatur makannya gimana Bu sama kesehatan untuk ayam segini banyak Bu 500? Kalau untuk makannya kita sehari 2 kali, pagi sama sore, itu jadwal untuk makannya. Kalau untuk menjaga ininya mungkin vitamin, kita kemarin karena baru datang kita kasih untuk vitamin stresnya ya. Vitamin untuk mengurangi stres ya, itu nanti terus ada vaksin. Nggih, vaksin juga. Nanti Berapa kali Bu? vaksinnya itu bisa nanti sekitar 2 minggu, terus seminggu gitu terus Mas sampai masa produksinya gitu. Nggih. Pertama-tama awal itu ada kendala nggak sih Bu untuk peternakan ayam ini? Sebenarnya nggak, kendalanya sih sebenarnya di SDM-nya ya Mas, maksudnya kita sendiri ya, gitu karena kita kan belum pernah mengelola ini, jadi kita benar-benar awam, benar-benar dari nol, ya itu mungkin pengetahuan itu, jadi kita belajar dari nol gitu, jadi kita otodidak lah ibaratnya, sebenarnya itu sih kendalanya. Ini jenisnya berarti betina semua Bu? Iya, betina semua.
Kalau untuk mengatasi penyakit pernah dialami nggak Bu sebelumnya Bu, untuk peternakan ayam ini? Ini mungkin kalau sekarang sih kemarin ya kayak nggak doyan makan gitu ya, nanti kita disuntik gitu Mas, ada penyuntikan gitu, nggih, untuk ini. Terus penyemprotan, kalau penyemprotan itu untuk mencegah, kan ini bisa penyakitnya bisa karena udara gitu kan. Nah, itu kita lakukan penyemprotan gitu untuk pencegahan. Kalau itu nggih. Nah, kemarin ini nggak doyan makan, ini agak memang nggak begitu ini yang 2 ini, tapi terus kita undang kayak dokter gitu, terus disuntik gitu. Nggih. Pemberian vitamin. Bagaimana Bu cara menjaga telur harganya Bu untuk biar bisa bersaing dengan yang lain Bu, harga pasar ke depannya? Kalau kita ya itu karena kita sudah kerjasama dengan kayak kemitraan, jadinya kita harganya bisa stabil sih. Stabil gitu. Nggih, kalau ada kerjasama seperti itu. Jadi bisa jaga. Kalau pas tinggi ya kita bisa di harga yang sama di pasaran gitu ya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Jadinya menjagainya karena kita kerjasama dengan kemitraan. Kalau boleh tahu di sini yang bekerja untuk mengelola ini berapa orang Bu, untuk maksudnya yang Operasionalnya. operasional? Ya itu kita masih terjun 4 orang itu. Oh gitu. Jadi kita ganti-gantian gitu. Kalau untuk kedepannya mungkin kita hanya 1 orang karena kesibukan masing-masing, yang 3 orang, yang 1 orang itu saya memang persiapan untuk khusus untuk di sini gitu, untuk nanti menjaga siang malam, tetap harus ada jaga ya untuk keamanan juga gitu, nggih. Karena tambah masa produksi kan harus perhatian dengan ininya harus lebih full perhatian sama ayamnya itu. Rencananya ada program ini nggak sih, pelatihan untuk masyarakat desa untuk melakukan peternakan ayam ke depannya? Kalau kalau saat ini sih belum sih Mas, kita belum ada memprogramkan itu karena kita sendiri juga masih belajar ya. Ya, nanti mungkin untuk kedepannya kita ini lagi. Nggih, kalau kita sudah berhasil kita tularkanlah kepada masyarakat gitu. Untuk kalau sharing-sharing sering sih banyak yang ke sini juga, kalau dari mungkin dari tetangga desa lain, mungkin ingin tanya-tanya gitu, ya sharing sih, kita sharing aja, nggak kita karena belum pinter juga, sama-sama inilah sharing ilmu gitu. Kedepannya ada ini nggak Bu, ada pengolahan telur untuk kayak jadiin telur asin gitu dari apa namanya ayam peternakan ini? Oh, kalau untuk kedepannya kalau kayak telur Hanya dijual aja. asin hanya dijual aja mungkin nggih. Iya, kita belum mikir ke situnya. Heeh, kalau telur asin kan biasanya bebek toh Mas, kalau yang ini sih enggak, untuk konsumsi ini aja, telur mentah biasa gitu. Kalau penerapan teknologinya ada nggak Bu kalau di sini Bu? Penerapan teknologi mungkin apa ya? Ini sebenarnya kan Ini otomatis atau kalau aliran air ini? iya, kita jadi sudah make ini kan minum juga dia udah otomatis ya. Ini dia langsung dari nipel ini namanya. Ini kan langsung ini. Dia ngambil nih. Kita jadi itu ada nggih, ada boxnya itu nyimpan airnya. Terus nanti kalau ini udah otomatis dia ngalir. Jadi kita nggak perlu satu-satu ini enggak. Tapi di pipa ini udah ini. Nanti misalkan itu mau ganti vitamin gitu, tinggal kita bersihkan, ini kita ada pembuangan tuh dibuang dulu baru diganti vitamin. Jadi udah otomatis ini. Simpel ya Bu. Simpel nggih, ini memang sudah lebih lebih modern lagi gitu nggih. Kebanyakan kan dulu ininya bukan dari kandangnya bukan besi gini, jadi bambu. Bambu kalau yang awalnya ini kan sudah tambah ini lagi talangnya juga dari bambu. Ini kita kan makanya dari kayak pipa, sudah lebih modern memang ini. Nggih, lebih modern. Kalau boleh tahu menghabiskan biaya berapa Bu? Seki
Ini kalau awal ya, karena kita memang dari nol, jadi kita dari bangun ini dari awal nol, itu kita habis sekitar 170-an. Itu untuk kapasitas 500 ayam. Itu sama ayam gitu. Sama ayamnya, sudah kita ngitungnya sama ayam, sama pakan, untuk mungkin ketersediaan pakan sekitar ya ada sekitar 2 bulan lah. Itu kita Itu sama pakannya. kita pakannya, Bu. iya itu sekitar 170-an. Kira-kira ke depannya bisa balik modal nggak tuh kalau aku dulu itu? Ya yang kita harapkan ya balik modal ya, yang kita harapkan. Oke, ya kita berusaha lah. Itu makan. Ya yang kepingin ya balik modal ya untung, itu yang kita cari. Misalnya kalau ini makin bertambah, Bu, Nggih. makin untung, rencana mau bikin lagi nggak sih, Bu, kandang ke depannya? Kedepannya Ini aja atau enggak, kita memang kedepannya besok kalau ini memang sudah berhasil, kita insya Allah mau nambah gitu. Nggih. Mungkin nanti kalau nambah ya di sebelahnya ini. Gitu. rencana berapa ekor, Bu? Ada pandangan ya? Mungkin ya 500 lagi gitu. Jadi 1000 lah gitu kan jadinya sama ini. Nanti lihat dananya juga sih, Mas. Untuk ininya. Kalau dana BUMDes dari pemerintah, Bu, langsung ya, Bu? Ini kalau yang BUMDes dari pemerintah ya, dari DD ya. Kalau yang untuk ketapang ini sendiri dari dana desa yang 20% kan memang untuk ketahanan pangan ini kita ambilkan. Terus kalau itu sebenarnya ada mungkin dari penyertaan modal BUMDes juga bisa. Cuman kalau yang kita sedang laksanakan ini kayak peternakan telur ini dari ketahanan pangan, dana desa ketahanan pangan ya. Program pemerintah ya? Program pemerintah nggih. Ketahanan pangan.